Halo, kami dari kelompok PT GKI. Pada video ini, kami akan membahas hasil analisis selling and sales management pada PT GKI, sebuah perusahaan penerbitan Al-Quran. Analisis ini berfokus pada strategi penjualan, pengelolaan tim sales, serta tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar. Selanjutnya adalah latar belakang. Industri penerbitan Al-Quran memiliki karakteristik yang unik karena mengandung nilai spiritual serta berada di bawah regulasi pemerintah yang ketat. Di tengah meningkatnya permintaan dan tren digitalisasi, PT GKI perlu memastikan bahwa sistem penjualan dan manajemen sales yang diterapkan tetap efektif dan adaptif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi penjualan dan pengelolaan tim sales dijalankan oleh PT GKI. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana strategi manajemen penjualan diterapkan di PT GKI. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja tim sales. Dan ketiga, bagaimana pelatihan, motivasi, dan sistem kontrol sales dilakukan oleh perusahaan. Adapun untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi manajemen penjualan PT GKI, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja sales, serta menilai peran pelatihan, motivasi, dan pengawasan dalam mendukung pencapaian target penjualan. Untuk theoretical framework yang kami gunakan, ada dua, yaitu teori akademis dari Jabal Lancaster dan juga teori praktis dari buku Bill Ziff. Untuk academic framework sendiri, memuat sales perspective, di mana ini merupakan pergeseran dari selling konsep berupa volume ke marketing konsep yang berupa kepuasan dan retensi pelanggan. Dan juga membahas environment B2B, fokus pada decision making unit, dan juga teknik 7 langkah personal selling process, ada manajemen yang membahas requirement dan motivation, dan terakhir control. Evaluasi berbasis input, aktivitas apa sih yang dikerjakan, dan output, omset berapa. Untuk teori praktisnya ada motivation yang dimana ini tuh membangun fondasi internalnya, ada diukur memakai trust tier dan juga driversnya apa. Lalu ada mobilization, itu tuh untuk mengeksekusi melalui manajemen aktivitasnya. Jadi bisa membedakan nih, ini tuh performance goal yang berfokus pada hasilnya atau proses goals up yang berfokus pada aktivitas yang dikerjakan. Gitu. Ada juga multiplication, itu regenerasi tim. Jadi ini hiringnya kayak gimana, dan juga promosi untuk menjadi leadernya kayak gimana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan menggali fenomena yang sulit diukur secara numerik, seperti efektivitas strategi penjualan, motivasi tenaga penjual, serta tantangan regulasi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap praktik manajemen penjualan di PT QKI. Data primer diperoleh melalui wawancara untuk menggali struktur organisasi sales, strategi penjualan, dan mekanisme pengandalian. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, laporan perusahaan, dan artikel terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, pemberian kode, interpretasi, dan validasi menggunakan triangulasi. Kita masuk kepada analisis. Yang pertama, mengenai company profile. QKI ini tuh didirikan di tengah krisis pandemi 2020. Lalu juga bertransformasi menjadi pionir personalisasi Al-Quran dengan model bisnis yang lean. Jadinya dia itu memisahkan fungsi penerbitan konten dengan produksi fisiknya untuk bisa lebih lincah di pasar. Nah, yang pertama kita bahas mengenai sejarah dan adaptasinya. Untuk pendiriannya itu pada Februari-Maret 2020, jadi awal pandemi COVID-19, yang dimana itu lahir dari tantangan social distancing kita yang menghambat interaksi fisik. Nah, oleh karena itu, manajemen menerapkan adaptive strategi secara radikal untuk memastikan nih penyerapan produk tetap tinggi di tengah krisis global. Yang kedua, itu ada value proposition dan juga inovasinya. Tentunya untuk produk utama itu ada Al-Quran Hafalan dan Al-Quran Sirah. Untuk USP-nya sendiri, ini tuh menjadi pelopor fitur kostum nama pada sampul depan, juga bisa penambahan fitur doa khusus di halaman belakang untuk personalisasi yang mendalam. Jadi bisa dilihat ya kalau USP-nya ini tuh ada di personalisasinya.
Untuk R&D fokus ini tuh memiliki divisi khusus untuk research and development untuk menjamin inovasi berkelanjutannya nanti gimana. Lalu kita yang ketiga mengenai operasionalnya. Operasionalnya itu sebagai publisher atau penerbitan dan konten kreator. Jadi bukan sebagai yang mencetak. Nah, untuk production strategi sendiri ini tuh pencetakan itu diserahkan kepada pihak ketiga atau vendornya. Maka memungkinkan struktur organisasi ini tuh tetap lean dan fokus penuh pada pengembangan produknya serta responsivitas penjualannya. Nah, untuk manajemen sales team sendiri itu ada branch manager, lalu juga ada sales manager dan sales manager online yang diawasi langsung oleh direktur utama. Ada berada di Bandung dan juga Jakarta. Sales Distribution Division. Porsi penjualan terbesar PT QKI saat ini berasal dari jalur bisnis to bisnis yang dilakukan melalui agen-agen resmi. Jalur ini menjadi tulang punggung penjualan karena mampu memberikan volume pembelian yang lebih besar dan stabil dibandingkan penjualan langsung. Meskipun fokus utama perusahaan adalah pada agen, tetapi PT QKI tetap melayani penjualan langsung ke end user atau business to customer, terutama melalui saluran penjualan online. Secara geografis, aktivitas penjualan dan distribusi difokuskan pada 3 wilayah utama, yaitu Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya, yang masing-masing memiliki kantor cabang di tiap daerah. Dan mekanisme keagenan diatur secara terstruktur, di mana setiap calon agen wajib mendaftarkan melalui kantor cabang daerahnya berada. Hal ini bertujuan untuk menjaga kontrol distribusi, serta memudahkan pengawasan kinerja agen. Nah, selanjutnya untuk sales perspektif analisis sendiri, PT KKI menerapkan strategi ganda dalam penjualannya. Untuk end user, perusahaan menggunakan pendekatan sales oriented dengan fokus pada pencapaian target harian dan bulanan. Sementara itu, untuk agen, reseller, dan institusi, perusahaan menerapkan pendekatan customer oriented dengan menekankan hubungan jangka panjang melalui kontrak kerjasama selama 3 hingga 5 tahun. Lingkungan penjualan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dinamika pengambilan keputusan internal pelanggan, terutama pada segmen bisnis to bisnis, serta tingginya tingkat persaingan produk sejenis di pasar, baik dari sisi harga maupun kualitas. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pendekatan penjualan dilakukan secara langsung kepada pengambil keputusan utama. Perusahaan menghindari komunikasi melalui perantara karena seringkali menimbulkan hambatan, miskomunikasi, dan memperlambat proses persetujuan. Nah, di tengah persaingan produk dengan variasi harga dan kualitas yang beragam, PT QKI menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan daya saing. Strategi yang digunakan bukan dengan menurunkan harga, melainkan dengan menunjukkan keunggulan kompetitif, serta kemampuan kustomisasi produk, misalnya penambahan logo sekolah atau institusi, serta estimasi waktu pengerjaan yang lebih cepat dibandingkan kompetitor. Dengan mengombinasikan pemetaan pengambilan keputusan dan penyamaian keunggulan produk secara strategis, perusahaan mampu membangun kepercayaan pelanggan dan menjalin hubungan jangka panjang baik pada segmen end user maupun agen dan juga reseller. Nah, selanjutnya untuk teknik penjualan PT KKI sendiri dimulai dengan identifikasi kebutuhan calon pembeli melalui komunikasi yang ringan dan persuasif. Nah, untuk reseller dan agen, sales menekankan aspek rasional seperti diskon, margin keuntungan, dan fleksibilitas pembelian. Sementara itu, untuk end user, penjualan difokuskan pada nilai fungsional produk seperti kemudahan membaca, ukuran huruf, dan kualitas cetakan. Nah, dalam proses closing sendiri, sales mengaitkan kembali kebutuhan pelanggan dengan keunggulan produk. Biasanya kalau end user itu ditekankan pada kenyamanan dan kemudahan penggunaan, sedangkan reseller ditekankan pada potensi repeat order dan insentif harga. Nah, selanjutnya dari sisi manajemen sales, rekrutmen dilakukan oleh HRD berbasis rekomendasi internal dengan prioritas pada kandidat yang sudah dikenal dan berpengalaman. Untuk pelatihan sendiri, pelatihan formal belum tersedia, sehingga sales belajar langsung di lapangan melalui metode learning by doing. Nah, karena mayoritas sales sudah berpengalaman, jadi tidak ada perbedaan pembinaan antara junior dan senior. Nah, selanjutnya untuk sales control analysis, sistem pengendalian sales dilakukan melalui pemantauan rutin oleh atasan menggunakan komunikasi langsung. Nah, tidak terdapat standar aktivitas harian yang kaku, dan sales diberikan fleksibilitas dalam mengatur wilayah kerja. Lalu, evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk mengambil tindakan korektif dengan cepat.
Namun kelemahannya terletak pada pengawasan proses goal yang masih lemah dan berpotensi menimbulkan risiko fraud. Selanjutnya, self-motivation, mobilization, and multiplication analysis. Untuk motivasi sendiri, di PT KKI teridentifikasi berada pada level fortune, di mana dorongan ekonomi menjadi faktor primer. Namun perusahaan berupaya menyeimbangkannya dengan pendekatan spiritual. Untuk mobilisasi, kepercayaan dalam tim dibangun melalui karakter pemimpin yang rendah hati dan menekan ego. Gaya kepemimpinan yang diterapkan bersifat suportif. Dan terakhir, untuk multiplication, dalam hal regenerasi, sistem promosi karir di KKI masih bersifat informal. Kriteria promosi manajer saat ini masih sangat bergantung pada pencapaian omset tertinggi dan belum memiliki KPI manajerial yang formal atau Key Performance Indicator. Dari sisi The Success Factor, PT QKI menunjukkan keunggulan pada aspek kemampuan beradaptasi yang lahir dari krisis pandemi COVID-19. Struktur organisasi yang fleksibel memungkinkan perusahaan bergerak cepat dalam merespon perubahan pasar. Dan itu, perusahaan memiliki adaptif strategi di mana pendekatan penjualan dibedakan secara jenis antara rasional untuk business to business dan juga emosional untuk business to customer. The efisiensi paradoks, meskipun sistem kerja perusahaan efisien dan ramping, faktor motivasi internal masih perlu diperkuat. Saat ini, motivasi tenaga penjual cenderung bersifat pragmatis dan berfokus pada hasil jangka pendek. The critical vulnerabilities. Terdapat 3 kelemahan utama. Yang pertama adalah market control, yaitu adanya disparitas harga antar agen yang berpotensi merusak citra merek. Yang kedua adalah cost structure, di mana biaya produksi relatif lebih tinggi karena menggunakan vendor, sehingga kalah bersaing dengan kompetitor yang memiliki pabrik sendiri. Dan yang ketiga adalah regeneration, yaitu risiko hilangnya pengetahuan dan pengalaman ketika tenaga senior keluar dari perusahaan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa PT QKI memiliki fondasi strategi kuat, namun perlu perbaikan struktural manajerial agar keunggulan tersebut dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Kami merekomendasikan untuk strengthening the core. Kita fokus kepada internalnya. Yang pertama, digitalization. Ini merupakan internal control. Isunya itu kan kalau misalnya pembayaran tunai bisa fraud ya, bisa nggak jujur, bisa salah gitu, dan juga nggak ada buktinya gitu. Maka kita tuh lebih kefokuskan kepada cashless payment. Jadi kalau misalnya masih bisa cashless, why not? Kita lebih fokus, lebih baiknya cashless gitu. Lalu ada leadership KPI. Jadi ini membahas mengenai multiplication, dimana kan promosi manajer itu hanya dilihat omsetnya. Nah, tambahkan juga syarat skor kepemimpinan agar manajer itu lebih kompeten mengelola tim. Ada juga formalized knowledge untuk membahas training, dimana kan ini bergantung pada senior dan otodidak ya. Maka dokumentasikan ilmu senior ini tuh menjadi modul training tertulis untuk menjadi aset perusahaan, atau tambahkan training untuk bisa memaksimalkan ilmu yang baru junior ini oleh seniornya atau oleh pihak luar. Ada juga shift motivation. Ini merupakan bahasan culture, di mana motivasi itu kan rapuh ya karena bergantung pada fortune saja. Maka tanamkan juga purpose dakwah untuk bisa lebih ngena gitu. Lanjut juga winning the market. Ini kita membahas mengenai eksternalnya. Yang pertama market control pricing. Ini kan harga agen berantakan ya, merusak citra. Maka tegakkan aturan harga eceran tertingginya. Kayak oke, ini segini, makanya tidak begitu bertabrakan, nggak jadi masalah juga untuk eksternal gitu. Lalu juga ada differentiation strategi, di mana HPP kan tinggi ya, kalah perang harga, maka jangan berfokus kepada kemurahan, tapi jual kecepatan dan juga jual kualitas personalisasi. Untuk long term investmentnya, karena margin itu tergerus vendor ya, maka juga adanya pertimbangan untuk investasi mesin cetak sendiri sehingga bisa menekan biaya produksi. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada
masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.